Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, menyapu dedaunan kering di halaman sebuah rumah kos tua di pinggiran kota. Reza, seorang mahasiswa tingkat akhir, baru saja tiba di kota ini setelah mendapatkan informasi tentang sebuah kamar kos murah yang sangat sulit ditolak. Kos itu milik seorang wanita paruh baya bernama Bu Rina. Ia dikenal sebagai pemilik kos yang baik hati, tetapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada rahasia yang ia sembunyikan. Saat pertama kali Reza menginjakan kaki di halaman kos itu, ia merasa ada yang aneh. Bangunan tua dengan tembok bercat putih kusam itu terlihat sepi, meskipun ia tahu ada beberapa kamar yang disewakan. Entah mengapa, suasana terasa begitu sunyi. Bu Rina menyambutnya dengan senyuman ramah, tapi Reza merasakan ada yang berbeda dari wanita itu. Wajahnya terlihat anggun meskipun sudah berusia lebih dari 40 tahun. Cara bicaranya lembut, dan sorot matanya seolah menyimpan sesuatu yang ingin diungkapkan. "Kamu Reza, kan? Silakan masuk," ucap Bu Rina dengan suara tenang. Reza mengangguk dan mengikuti langkah wanita itu masuk ke dalam rumah kos. Bau dupa samar tercium dari dalam ruangan, bercampur dengan aroma kayu tua yang mulai lapuk. Kesan pertama yang Reza dapatkan adalah tempat ini terasa begitu sunyi. Bahkan suara langkah kaki mereka terdengar bergema di dalam lorong sempit menuju kamarnya. "Kamu beruntung, kamar ini kosong sejak lama. Banyak yang ingin menyewa, tapi entah kenapa, selalu batal di menit-menit terakhir." Reza mengernyitkan dahi. "Kenapa, Bu?" Bu Rina tersenyum tipis, lalu membuka pintu kamar yang akan ditempati Reza. "Kamu akan tahu sendiri nanti." Ucapan itu membuat Reza semakin penasaran. Ia melangkah masuk ke dalam kamar kecil itu. Tidak ada yang aneh. Sebuah kasur, meja belajar, lemari kayu tua, dan jendela dengan tirai lusuh. Namun, suasana dalam kamar itu terasa berat. Malam pertama di kos baru, Reza sulit tidur. Meskipun ia sudah mencoba membaringkan tubuhnya, ada perasaan aneh yang menggelitik pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Reza terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Suaranya tidak keras, tetapi cukup membuat bulu kuduknya meremang. "Siapa?" tanyanya dengan suara parau. Tidak ada jawaban. Reza menelan ludah, lalu mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu. Ketika ia menarik gagang pintu dan mengintip keluar, lorong itu kosong. Tidak ada siapapun. Namun, saat ia hendak menutup pintu kembali, matanya menangkap sesuatu. Bayangan samar seorang wanita berdiri di ujung lorong. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna merah, rambutnya tergerai, dan wajahnya tertutup bayangan. Reza terpaku di tempatnya. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Detik berlalu dengan lambat, dan dalam keheningan yang mencekam itu, suara lirih terdengar di telinga Reza. Reza menutup pintu kamarnya dengan cepat. Napasnya memburu. Matanya masih terfokus pada celah kecil di pintu, berharap sosok wanita tadi hanya halusinasi. Tapi bayangan itu nyata. Terlalu nyata untuk sekadar ilusi. Di dalam kamar yang remang, ia mencoba berpikir jernih. Mungkin itu cuma penghuni kos lain, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi perasaan gelisah itu tetap ada. Pagi harinya, Reza turun ke ruang makan untuk sarapan. Ia menemukan Bu Rina sedang duduk di meja sambil menyeruput teh. Wanita itu tersenyum ketika melihatnya. "Tidur nyenyak?" tanyanya dengan nada tenang. Reza ragu sejenak sebelum menjawab. "Agak terganggu, Bu. Saya rasa ada seseorang mengetuk pintu kamar saya tadi malam." Bu Rina tidak bereaksi. Ia hanya menatap Reza dengan sorot mata yang sulit ditebak. Kemudian, ia tersenyum tipis. "Itu hal biasa di sini," ucapnya santai. "Kamu pasti hanya lelah setelah perjalanan panjang." Reza tidak puas dengan jawaban itu. Namun, ia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengambil roti dan duduk di seberang wanita itu. Baru beberapa menit ia makan, seorang wanita lain muncul dari arah dapur. Wanita muda, kira-kira seusianya, mengenakan kaos putih dan celana pendek. Rambutnya panjang dengan sedikit ikal di ujungnya. Matanya tajam,
seolah mampu membaca pikiran orang hanya dengan satu tatapan. "Oh, ini penghuni baru?" tanya wanita itu sambil melirik Reza. "Kenalkan, ini Nadine," kata Burina. "Dia sudah lama tinggal di sini." Reza mengangguk sopan. Ada sesuatu dari Nadine yang membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangan. Wanita itu punya aura misterius, tapi juga menggoda. Nadine menarik kursi dan duduk di samping Reza. "Jadi, tadi malam kamu sudah mendapat sambutan?" tanyanya dengan nada bercanda. Reza tersentak. "Apa maksudmu?" Nadine tersenyum samar. "Ah, tidak ada. Nanti juga kamu akan tahu sendiri." Jawaban itu terdengar sama seperti yang dikatakan Burina semalam. Ada sesuatu di rumah kos ini. Sesuatu yang tidak ingin mereka ceritakan langsung. Hari-hari berikutnya, Reza mencoba menjalani kehidupannya seperti biasa. Tapi gangguan di malam hari semakin sering terjadi. Ketukan di pintu, suara langkah di lorong, dan bayangan di jendela. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali ia merasa diawasi, Nadine selalu muncul tak lama setelahnya. Suatu malam, Reza duduk di balkon kos, mencoba menenangkan pikirannya. Angin malam berhembus lembut ketika tiba-tiba Nadine datang dan duduk di sampingnya. "Kamu merasa ada yang aneh, kan?" tanya Nadine tanpa basa-basi. Reza menghela napas. "Jujur saja, iya. Aku merasa seperti ada yang mengawasi setiap malam." Nadine menatapnya dalam. "Kamu harus lebih hati-hati." Reza menoleh. "Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Nadine tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit malam sebelum akhirnya berkata, "Burina bukan hanya pemilik kos biasa, dan yang kamu lihat di lorong malam itu bukan manusia." Reza merasakan bulu kuduknya berdiri. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Nadine bangkit dan pergi meninggalkannya sendiri di balkon, dengan pikiran yang semakin dipenuhi tanda tanya. Malam itu, Reza tidak bisa tidur. Kata-kata Nadine terus terngiang di kepalanya. "Burina bukan pemilik kos biasa, dan yang kamu lihat di lorong malam itu bukan manusia." Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di tempat ini? Pukul 2 dini hari, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih tegas. Reza bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia berdiri di depan pintu, menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Di sana, berdiri Burina. Wanita itu tersenyum. Tapi kali ini ada sesuatu dalam senyumannya yang berbeda. "Kamu sudah mulai merasa nyaman di sini?" tanyanya dengan suara lembut. Reza tidak langsung menjawab. Matanya menatap tajam ke arah Burina, mencoba mencari tahu apa maksud dari kedatangannya di tengah malam begini. "Kenapa ibu datang ke kamar saya malam-malam begini?" tanyanya akhirnya. Burina mendekat. Suaranya semakin lirih. "Aku hanya ingin memberikan sesuatu yang spesial untukmu." Reza mundur selangkah. Jantungnya berdebar semakin kencang. "Apa maksud ibu?" Burina mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Reza dengan lembut. "Kamu anak yang baik, Reza. Tidak seperti penghuni lain yang datang ke sini. Aku melihat sesuatu yang berbeda dalam dirimu." Tatapan wanita itu semakin tajam. Reza merasa seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalam pesona yang aneh. Tubuhnya menegang, tapi ia tidak bisa bergerak. Lalu tiba-tiba, "Burina, hentikan!" Suara Nadine menggema di lorong. Wanita itu berlari ke arah mereka, menarik Reza menjauh. Burina mundur perlahan, ekspresinya berubah. "Nadine, jangan ikut campur." Tapi Nadine tidak peduli. Ia menarik Reza dengan paksa dan menutup pintu kamar dengan cepat. Reza terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan suara gemetar. Nadine menghela napas berat. "Burina, dia bukan manusia biasa, Reza. Dia seorang pemikat." Reza mengernyit. "Pemikat?" Nadine mengangguk. Dia menggunakan pesona untuk menarik para penghuni kos.